saya akan menelisiknya eksklusif. Ya, kami tim Komnas HAM setelah kemarin kami melihat langsung kerangkeng yang berada dalam perkebunan tersebut di belakang rumah Bupati, kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan berbagai pihak untuk memastikan sebenarnya peristiwa ini apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menanyakan beberapa hal yang sangat signifikan, misalnya apakah di situ terjadi kekerasan ataukah tidak. Apakah di situ terjadi perlakuan tidak manusiawi ataukah tidak, ya? Apakah juga di situ terjadi proses pelanggaran hak asasi manusia? Semakin lama kasus ini semakin terang benderang bagi kami. Nah, tinggal memang kita mendalami lagi seberapa jauh kerangkeng tersebut dengan dinamika di masyarakat, seberapa jauh kerangkeng tersebut dinamika dengan perusahaan kelapa sawit yang dimiliki oleh Pak Bupati. Dan saudara, akhirnya saya tiba di tempat pabrik kelapa sawit. Jadi warga binaan dalam tanda kutip di penjara atau kerangkeng besi itu, jika sudah dalam tahap tertentu atau hendak sembuh, ya, maka dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Nanti kita akan lihat seperti apa. Permisi, Pak. Iya. Dan saudara, saya tiba di pabrik kelapa sawit yang saya coba masuk ya. Boleh ya, Pak ya? Izin? Izin. Boleh ya? Ya, boleh. Pak Marman ya. Ini pabrik kelapa sawit yang digunakan untuk membina para orang-orang binaan di sana ya. Tapi kelihatan kayak bangunan tua, Pak. Memang ini dulu itu dibangun tahun 2000. Permisi, Bang. Pak, masih 2003 ini. Oke. Nah, dan security kita itu tadi juga mantan juga? Iya, mantan yang direhab di sana. Alumni warga binaan juga, Pak ya? Iya, alumni warga binaan. Oke. Nah, ini perumahannya. Ini perumahan karyawan. Oh, ini perumahan karyawan pekerjanya? Iya, karyawan pekerja. Ini juga digunakan oleh orang-orang warga binaan kita yang pada akhirnya nanti dia dikaryawankan oleh Pak Bupati. Ya. Itu ya dikasih gratis juga perumahan di sini. Oh, setelah lulus dari sana warga binaan, dikasih di sini? Iya, dikasih perumahan di sini. Bapak juga ada rumah di sini? Enggak lah, saya punya rumah sendiri. Oh, oke. Tapi Bapak nggak digaji, nanti gimana untuk ngasih makan anak istri? Adalah itu nanti. Dari mana, Pak? Ada dikasih Bapak itu. Berapa boleh tahu? Cukup. Ya, 3 juta 4 juta lah. Per bulan. Per bulan? Iya. Oh, oke, artinya dikasih dong bulanan. Coba saya mau ke sana ya, Pak ya, ke rumah ya. Iya. Ini kerja di pabrik kelapa sawit semua? Iya. Di mana? Ibu rumah di mana, Bu? Oh. Boleh lihat ya, Bu ya? Ada yang punya mobil juga, saudara. Halo. Permisi, Pak. Nih, mari Jenda. Aiman, Pak, Kompas TV, izin. Ini pekerja pabrik kelapa sawit juga? Iya. Di bagian apa, Pak? Di bagian proses. Proses. Pak siapa mau namanya? Ya. Pak siapa? Pak Silalahi. Pak Silalahi. Dulu juga sempat jadi warga binaan juga? Enggak. Oh, beda. Beda. Oh, enggak semuanya? Enggak semuanya. Ini kan karyawan kita. Oh, oke. Tapi ada juga beberapa yang warga binaan sudah lulus Iya, sebagian. dan dapat rumah di sini. Dapat rumah. Ini rumah ya, Pak ya? Iya. Oh, oke. Boleh lihat, Pak? Dikit, Pak? Silakan. Wah, ini sound systemnya luar biasa ini, Pak. Ini kamar mandi. Ini kamar ya, Pak ya? Itu gudang. Oh, gudang. Kamarnya di mana ini? Kamar di atas. Oh, kamar di atas. Saya lihat ya, Pak ya. Iya, silakan. Oke. Iya, Pak. Yuk. Ya, ini kamarnya, saudara. Iya. Dan saya ingat ruangan yang sama, rumah yang sama, yang juga ditinggali oleh para mantan warga binaan dalam tanda kutip yang berada di jeruji atau kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Setelah lulus ya, mereka kemudian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit dan kemudian diberi tempat tinggal seperti ini. Dan saudara, ini adalah pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Ya, Bu Parman. Jadi pabriknya di sana, kantornya di sini, rumahnya di sini. Sebagian diisi oleh alumni warga binaan dari sana. Sebagian diisi oleh alumni. Oke.
Dan saudara, kita akan masuk ke dalam. Saudara, nanti kita akan melihat bagaimana pabrik kelapa sawit eksklusif di Aiman bersama dengan alumni warga binaan yang juga mengantarkan saya ke sini dan belum pernah kemudian dimasuki oleh media manapun ini. Iya, belum. Belum nih. Banyak ternak-ternaknya. Ini punya Pak Bupati semua. Dan saudara, ini ternak-ternak sapi ya? Iya. Lembu kalau di sini, Pak? Dan di sini lembu. Lembu. Ada banyak ya? Dan itu kandangnya itu? Iya, di sebelah sana kandang itu. Dan orang-orang yang bekerjakan ini juga alumni dari warga binaan sebagian? Iya. Mantan-mantan warga binaan itu dijadikan supir, dijadikan tukang angkat sawitnya. Tapi itu udah digaji nanti. Oh, oke. Kalau udah alumni. Ini salah satu sapinya ya? Iya. Wah, ini saudara bagian dari pengolahan kelapa sawit yang dimiliki oleh Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Jadi dari atas tadi Pak ya? Iya, dari kelapa atas sawit. tadi. Ini lori namanya ya? Ini Kereta lori. ini? Iya. Oke. Ini satu lori. Panjang sekali. Iya. 7 ton ini. 7 ton satu ini? Ya, satu ini 7 ton. Oh, ada berapa panjang sampai sana itu? Iya. Kalau lori kita sekarang ini sekitar 50. 50 lori? 50 lori. Ujung-ujungnya adalah nanti minyak goreng ya? Ya. Nah, itu nanti di sini memang khusus untuk mengeluarkan CPU. Oke, dari CPU nanti diolah lagi berbagai macam ya, termasuk juga mungkin solar dan lain sebagainya. Iya. Jumlah karyawan di sini dulu berapa, Pak? Dulu 500 lebih. 500. Sekarang ini karena kapasitas dikurangi, Iya. tinggal 200 lah. 200-an Iya. ya. Oke. Dan saudara, ini adalah sawit-sawitnya ini yang belum diolah ya, baru Iya, ini dari baru truk ya. masuk semalam ini. Hari ini nggak ada yang masuk apa kita. Oke. TBS namanya. Tandan buah segar. Oh, tandan buah segar. Oke. Ini pekerja sekarang lagi Lagi off semua. lagi off. Kenapa? Karena manajemen karena semalam penggeledahan KPK sampai kemarin. Oh, juga. oke. Mungkin tak ada kekhawatiran. Hah? Lagi hari ini di manajemen. Oh, diliburkan. Diliburkan. Oh, karena dalam pemeriksaan KPK, Iya. saudara. Jadi memang dihentikan. Tapi itu masih asapnya masih keluar? Itu untuk tangkos ini yang udah habis biji sawitnya itu dibakar di sana, memang itu harus hidup. Oh, itu harus hidup 24 jam itu? Iya, itu harus hidup. Oke. Kalau nggak hidup nanti bahaya. Oke, dan ini besar sekali ya. Berapa hektar ini? Saya kurang tahu, cuman Dan produksinya lumayan besar memang ya? kalau sekarang ini kurang lebih itu 60 ton per jam. CPO ya? Bukan, ini TBS-nya. Oh, tandan buah segarnya masuk 60 ton per jam. jam. Besar sekali, saudara. Dan inilah kemudian yang bisa saya sampaikan pada Anda yang belum pernah dimasuki oleh media manapun, eksklusif di Aiman ya. Siap. Terima kasih Bapak karena Bapak mempersilahkan saya masuk ke sini. Dan sebagian besar dari pekerja di sini, sebagian besar, boleh saya katakan sebagian besar ya, Iya. merupakan alumni dari orang-orang yang dulunya bermasalah. Bermasalah. Tapi ketika di sini nggak bermasalah. Nggak ada yang berani di sini. Nggak ada lagi yang Kenapa nggak berani? Karena komitmen Pak Bupati, siapa yang mengulah lagi akan direhab lagi, dia akan dibina lagi. Oh, mereka nggak mau dibina Nggak lagi. mau dibina lagi. Soal pembinaannya nanti akan diurus mungkin legalitas dan sebagainya karena Siap. harus berizin. Tapi soal permasalahan korupsinya, Bapak mendukung KPK tidak mengganggu dan lain sebagainya, dan seluruh warga di sini juga tidak bermasalah. Seluruh warga Desa Raja Tengah, khususnya Kecamatan Tengkuala dan Kabupaten Langkat, tidak akan menghalang-halangi proses hukum dalam KPK. Nah, kami mendorong KPK, kalau memang Pak Bupati itu terbukti, silakan proses dengan hukum. Tapi kalau memang tidak, kembalikan marwah dia dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau untuk rumah binaan tadi, sel tadi, tentu itu masih diharapkan oleh warga, meskipun sekali lagi tidak boleh kemudian tidak berizin. Siap. Terima kasih Pak Suparman Perangin-Angin telah memberikan informasi eksklusif di Aiman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari. Dan saudara, ini ada bangunan makam ya, di sebelah rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Tapi ada yang janggal di sini. Saya akan melisiknya eksklusif